Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, patutnya kita semua bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di hari penuh dengan kemuliaan ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesehatan, kekuatan, sehingga hari ini kita mampu beraktivitas dengan kegiatan masing-masing. Saudaraku sekalian, di bulan penuh dengan kemuliaan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Bahwasanya barang siapa yang merasa bahagia, merasakan kesenangan dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka haramallahu jasadahu ala niran, diharamkan jasadnya di api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Bahkan hadirin sekalian, di bulan suci penuh dengan kemuliaan ini, pahala sunnah dijadikan pahala wajib. Pahala wajib dilipat kali gandakan sampai 70 kali lipat. Subhanallah hadirin sekalian, luar biasa banget. Inilah bulan yang amat dahsyat, yang luar biasa. Lalu pernah suatu hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai dari sholat Idul Fitri, turun dari mimbar, Rasulullah berkata, amin, amin, amin. Perkataan ini membuat para sahabat bingung. Perkataan ini membuat para sahabat menjadi bertanya-tanya apa yang Rasulullah sedang lakukan, sehingga berkata dari lisannya, amin, amin, amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hal ini para sahabat Nabi memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kenapa ketika engkau turun dari mimbar engkau berkata amin, amin, amin sampai 3 kali? Rasulullah menjawab, tahukah kalian bahwasanya ketika aku turun dari mimbar, malaikat Jibril datang kepada aku dan dia berkata, wahai ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah, aminkan doaku ini. Kalau kita pikir secara logika, Rasulullah yang mengaminkan, malaikat Jibril yang berdoa. Hal ini pasti dan pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya doanya Rasulullah itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu teman-teman sekalian, apa sih doa daripada malaikat Jibril alaihi salam? Doa malaikat Jibril yang pertama, ya Allah, jangan kau terima puasanya orang-orang yang durhaka terhadap ibunya. Jangan kau terima puasanya seorang anak yang durhaka terhadap ibunya. Kita semua belum tentu bisa menjadi seorang ayah ataupun ibu, tapi kalau menjadi seorang anak sudah pasti. Anda semua punya orang tua, Anda semua memiliki kekuatan yang luar biasa sesungguhnya. Boleh Anda silahkan mencari keramat kemanapun, pergi kemana-mana silahkan. Bahkan ada mungkin beberapa orang untuk pergi mencari keramat yang luar biasa di sana. Di mana-mana keramat itu banyak, tapi sesungguhnya ada sesuatu hal yang tak kau pahami. Keramat yang sesungguhnya adalah di rumahmu sendiri, dialah ibumu. Angkat derajat kedua orang tuamu, muliakan kedua orang tuamu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun pangkat dan jabatan kalian, tidak akan menoreh sebuah keberkahan, tidak akan menoreh sebuah kesuksesan kalau Anda masih tidak pernah taat kepada perintah orang tuamu. Muliakan orang tuamu, tinggikan derajat kedua orang tuamu. Insya Allah hidupmu akan penuh dengan keberkahan. Insya Allah hidupmu penuh dengan kemuliaan. Hadirin sekalian, kemudian doa malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, tolong ya Allah, jangan kau terima puasanya seorang istri yang durhaka terhadap suaminya. Libasul lakum wa antum libasul lahunna. Sesungguhnya istri adalah pakaian suami
suami adalah pakaian istri. Lambang daripada sebuah pakaian adalah bagaimana suami istri saling menutupi satu sama lain. Lambang daripada sebuah pakaian adalah sebuah aurat, menutupi aurat masing-masing. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ribut-ribut, kalau kita sering ada bahasanya sedikit ribut di dalam rumah tangga itu biasa. Namun jangan berlebihan. Kadang-kadang ada orang-orang yang dalam rumah tangganya sedikit-sedikit berbicara cerai, dikit-dikit berbicara cerai, dikit-dikit berbicara cerai dan sebagainya. Dengan hal demikian, jangan kalian wahai laki-laki mudah lisanmu untuk mengucapkan kata cerai. Karena perceraian itu adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang istri punya salah kepada suami, segeralah meminta maaf. Kadang-kadang sepertinya kita itu merasa seorang laki-laki ini merasa lebih tinggi atau sebagainya. Namun hadirin sekalian, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Perempuan, wanita punya masalah, punya salah kepada istrinya, silahkan memohon maaf. Suatu hari Sayyidina Ali punya masalah kepada istrinya Sayyidatul Fatimah. Fatimah punya masalah kepada Sayyidina Ali. Suatu hari ketika dia ingin meminta maaf kepada suaminya, wahai suamiku, maafkan aku. Dalam satu kelilingan, satu kali sujud, Siti Fatimah berkata, wahai suamiku maafkan aku, wahai suamiku maafkan aku. Bayangkan 70 kali keliling, satu kali sujud meminta maaf kepada suaminya. Baru Sayyidina Ali menganggukkan kepadanya, iya aku maafkan wahai istriku. Keesokan harinya Siti Fatimah mendatangi Rasulullah SAW dengan berharap bahwasanya semoga mendapat pembelaan dari Rasulullah. Namun apa setelah Siti Fatimah menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Wahai Fatimah, jika seandainya saat ini, detik ini, atau waktu itu ketika Sayyidina Ali belum memaafkan kamu dan kamu meninggal dunia, aku tidak akan menyolatkan jenazahmu. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan engkau terima puasanya seorang istri yang durhaka terhadap suaminya. Mohon ampun kepada Allah jika kita punya masalah. Wahai istri-istri, belajarlah menjadi wanita yang soleha, yang mampu membimbing anak-anakmu, yang mampu melayani suami-suamimu. Rajakan suamimu kalau engkau ingin dijadikan ratu. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, malaikat Jibril alaihi salam kemudian berdoa minta kepada Allah, ya Allah, jangan engkau terima puasanya seseorang yang memutuskan tali silaturahmi. Memutuskan tali silaturahmi ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabat kadang-kadang merasa dekat. Ketika kedekatannya ini, hadirin sekalian, membentuk sesuatu keakraban. Saking akrabnya mereka kemana berdua. Namun ketika kita sebagai manusia, kita kembalikan fitrahnya, manusia pasti punya kesalahan, pasti punya kekurangan. Dalam kitab Mahfuzat, la tahtakir mandunaka walikulli syai'in maziyah. Manusia itu ada kekurangan, ada kelebihannya masing-masing. Kita pun harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dari kekurangan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap manusia pasti punya kekurangan, pasti punya kelebihan. Dalam kelebihannya, setiap manusia pasti punya kekurangan, pasti pula punya kelebihan. Dan jangan pula kita selalu melihat kekurangan sahabat kita sendiri. Bulan ini penuh berkah, penuh rahmat serta ampunan. Agar Allah Subhanahu wa ta'ala terima amal ibadah kita di bulan penuh dengan kemuliaan ini, mari sama-sama kita saling memaafkan satu sama lain. Sebesar apapun kesalahan sahabat kita, belajarlah untuk memaafkan, karena memaafkan lebih tinggi derajatnya daripada orang yang meminta maaf. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya pun pribadi, Abdul Khair, dari hati yang paling dalam mengucapkan
minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Memohon maaf yang sebesar-besarnya jika saya ada kesalahan dalam ucapan ataupun perbuatan. Karena sejatinya manusia tidaklah lebih daripada kekurangan dan kesalahan, tempat salah dan dosa. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua mampu memetik semua hibrah ataupun hikmah dari apa yang dialami oleh Rasulullah SAW, menjadikan pelajaran buat kita dan kehidupan kita dalam keseharian kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kekurangan dan itu adalah nafsu kebodohan saya pribadi. Ada kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Fusikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.